nggak niat buat menjadi mualaf. Ya, banyak orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton dan bahkan mendukung channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pengakuan Hotman Paris terkait dengan agama yang dia yakini. Beberapa tahun yang lalu diisukan beliau bahwa seorang yang sudah jadi mualaf. Mengapa beliau diisukan bahwa dia mualaf? Karena beliau ini adalah seorang pengacara dan bahkan dia diundang di mana-mana, termasuk di pesantren, bahkan di masjid-masjid. Jadi akhirnya para netizen mengklaim bahwa beliau adalah pindah agama atau mualaf. Tapi ternyata saudara, inilah pengakuan tegasnya ketika ada seseorang yang mewawancarai, ditawarkan supaya ia mualaf. Ternyata saudara, dia memiliki satu prinsip di dalam kehidupannya. Seperti apa prinsip Hotman Paris terkait dengan keyakinan atau imannya yang dia yakini? Inilah cuplikan videonya. Nggak niat buat menjadi mualaf. Ya, banyak orang sampai mengatakan, Hotman kenapa nggak mualaf aja, katanya kan. Ya tentu kan saya punya prinsip juga dalam hidup. Sampai hari ini belum kupikir ke arah sana, karena saya percaya sama agamaku. Dan dampaknya untuk kebangkitan Tuhan Yesus itu saja. Iya, saya seperti yang saya bilang, setiap acara kematian dan kebangkitan Yesus, saya selalu berusaha datang ke gereja. Karena saya terutama dulu itu saya selalu mendampingi ibu saya ke gereja. Setiap hari Paskah atau hari kematian, saya kadang menangis. Orang yang biasa berperang ribuan perkara, tapi kalau sudah melihat ibu, hari Paskah saya selalu ingat bahwa ibu saya ke gereja. Jadi hari kebangkitan Yesus tentu bagi kita berarti bahwa agar kita pakai Kristinannya tetap bangkit, tetap memperbaiki diri, tetap menambah prestasi walaupun ada kekurangan sana sini. Demikian, hanya itu penafsiran saya. Saya nggak pintar ceramah pada segi agama. Kalau bapak bahas saya KUH Perdata, KUH Pidana, saya bisa luar kepala. Terima kasih Pak. Apa pesan kepada umat kita yang di gereja di kawasan Cisarua Puncak ini bagaimana? Ya, kepada teman seiman di Cisarua Puncak ini, saya bangga kepada kalian masih meluangkan waktu untuk beribadah di hari Minggu ini, dan teruskanlah seperti itu, karena modernitas sekarang ini sudah banyak menggoda kita sehingga lupa kepada keagamaan, termasuk diriku sendiri. Bagaimana sih Pak kepada Bapak Pendeta dari Vancouver kepada umat gereja di Vancouver? Kami direkapi Pak. Ya, jadi Pak Edi dari Vancouver ya. Kita cukup bangga beliau ini dari Vancouver, ya, dan masih tetap di sana, Pak. Ya, stay di sana. Oh, stay di sana ya. Ya, kalau begitu kita bangga. Ternyata di negara modern Vancouver masih keagamaan masih dijalankan. Dan salam kepada semua warga. Saudara, demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan, teman-teman. Jadi Hotman Paris Hutapea berkata, ada banyak orang berkata kepada beliau, kenapa kamu tidak mualaf saja? Katanya, saya memiliki prinsip, sebab saya belum memikirkan jauh ke sana. Atau dengan kata lain, Hotman Paris belum memikirkan untuk jadi mualaf atau pindah agama atau meninggalkan keyakinannya yang lama, yaitu percaya pada Yesus Kristus. Jadi di sini Hotman Paris memiliki satu pendirian dan juga satu prinsip hidup bahwa ia tidak mungkin mualaf, ia tidak mungkin tinggalkan agama yang dia yakini. Tentu beliau meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi beliau ini belum memikirkan untuk mualaf, untuk masuk Islam. Kenapa beliau itu diklaim bahwa dia akan mualaf? Dalam penjelasannya dalam sebuah wawancara anak muda dari musliman yang berkata begini, dia itu sering diundang kemana-mana,
Bahkan dia ini adalah seorang pengacara yang dimana beliau diundang dan menjadi penceramah di mana-mana. Bahkan dia diundang di pesantren dan juga diundang di dalam masjid, dan disitulah ia bertemu dengan para ustadz, kiai, dan beliau juga orang yang sangat friendly, memiliki sosial yang sungguh baik terkait dengan pergaulan dengan sesama manusia, sehingga ia berbaur di tengah-tengah orang-orang muslim, bahkan ia berbaur di tengah-tengah orang-orang pemuka-pemuka agama, kiai dan ulama. Jadi akhirnya netizen mengklaim bahwa beliau itu akan mualaf. Itu sebenarnya adalah bukan informasi yang benar, sebab Hotman Paris memiliki keyakinan yang teguh, bahkan prinsip untuk tidak meninggalkan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang sebelah, jangan banyak omong, jangan banyak berikan informasi-informasi yang tidak jelas terkait Bapak Hotman Paris, karena beliau adalah orang yang mengikut Kristus secara konsisten dengan iman yang dia yakini. Bahkan di dalam video tersebut dia memiliki satu komitmen prinsip hidup di dalam Yesus Kristus untuk mualaf, untuk meninggalkan agama Kristen, untuk memeluk agama Islam. Katanya, dia berkata, saya belum memikirkan jauh ke sana. Ya, di dalam dunia pengacara, di dalam dunia koni, ia berusaha melakukan yang terbaik. Jadi kita tahu saudara bahwa Bapak Hotman Paris adalah seorang yang sukses karirnya di Jakarta. Ya, beliau ini adalah seorang yang dulunya adalah sederhana. Ya, keluarganya itu orang-orang yang sederhana. Bahkan ibunya itu adalah mendidik Bapak Hotman Paris untuk memanage uang dan bahkan kebutuhan sehari-hari. Jadi beliau ini dulu hidup cukup, tapi sekarang luar biasa. Tuhan memberkati dia lewat pekerjaan yang dia tekuni, yang dia kerjakan, dan disitulah berkat Hotman Paris dalam dunia pengacara. Dan beliau ini adalah merupakan pengacara yang hebat dan diundang di mana-mana, di luar Indonesia pun dia dipakai. Dan inilah bukti bahwa anak Tuhan itu berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Semoga video ini menjadi berkat untuk kita semua. Salam berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang sholat kita saja saya nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu saya kok. Apa Anda yakin sholat kita seperti ini? Apa Anda yakin sholat kita Nabi Muhammad itu sholatnya seperti ini? Saya juga nggak tahu kok, jujur aja. Saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana sholat kita yang persis seperti Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Mana buktinya tidak tahu? Yuk, saya keliling dunia. Dari mulai Irak, Syria, apalagi Syria, Lebanon, Yordan, Mesir, Tunisia, semua sudah saya keliling negara Islam semuanya. Enggak ada yang sama sholatnya kok. Ada yang Allahu Akbar di atas kepala, ada yang Allahu Akbar di atas telinga, ada yang Allahu Akbar di bawah telinga, ada yang jelekipak gitu, ada lagi yang Allahu Akbar goyang-goyang ini. Nabi gimana takbirnya? Kita tidak tahu. Oke. Setelah itu Nabi baca iftitah enggak? Allahu Akbar kabir. Bacaan iftitah berbeda-beda. Betul enggak? Setelah itu baca Fatihah. Baca Fatihah berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah berdasarkan karena hadis Nabi adalah salat liman la Fatihatalah. Tidak sah sholatnya orang tidak baca Fatihah. Ada yang tidak baca Fatihah. Al-Qur'annya bilang gitu, idza qumtum ila sholat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika sholat bacalah yang gampang, yang paling gampang, ya qulu Al-Kautsar, selesai.
Tidak mesti Al-Fatihah, jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak masalah. Yang baca Fatihah, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang pakai basmalah, ada yang tidak, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah tanpa basmalah. Ada yang bacanya pelan. Nah, Nabi baca Fatihahnya baca basmalah enggak? Jujur dong, Anda tahu nggak? Ya sudah, apalagi nanya bagaimana sholatnya Nabi dulu. Sholatnya Nabi Muhammad juga saya nggak tahu kok. Ya saya bermadzhab Syafi'i, makanya sholatnya seperti ini. Tapi sejatinya Nabi sholatnya gimana? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor tangannya? Jujur dong. Di Mekah ya, sholat ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang sampai kukur juga, sambil gendong anak juga. Nah, nanti gimana sholatnya? Kita tidak tahu, karena ini adalah